Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Mareta. Selamat siang buat teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya Saranidi Armatullah. Izinkan saya untuk menjelaskan pada siang hari ini sharing session terkait paper yang berjudul The Role of CEO Regulatory Focus in Increasing or Reducing Corporate Carbon Emission. Artikel ini itu ditulis oleh Andres Wagner dan juga Dennis Fischer, dipublish di jurnal Business Strategy and the Environment, itu top tier peringkat 6 dalam rumpun Business and International Management, dan terbitannya tahun 2024 kemarin, bulan Februari, isu kedua. Next. Oke, jadi ada beberapa poin yang mungkin bisa di-highlight dalam paper ini. Yang pertama itu tujuan dari paper ini itu adalah untuk mengeksplor terkait fokus atau motivasi dari CEO sendiri. Yaitu dalam artikel ini itu terbagi menjadi dua terkait CEO regulatory fokusnya, entah dia itu fokusnya terhadap promosi atau terhadap tindakan prevensi. Dan itu nanti akan berpengaruh terhadap karbon emisi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang itu meng-highlight terkait peran penting dari pemimpin atau CEO itu sendiri dalam merumuskan strategi karbon emission perusahaan. Dan yang kedua, artikel ini tuh menggunakan data dari SNP 500 firms dari tahun 2007 hingga tahun 2018, yang itu memberikan insight bahwasanya real world corporate behavior terkait carbon emission, yang itu memberikan pemahaman bahwasanya menggunakan sampel SNP ini bisa digeneralkan terhadap behavior secara carbon emission di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Dan secara hasilnya nanti secara singkat dijelaskan bahwasanya CEO dengan fokus terhadap promosi itu cenderung memiliki emisi karbon yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan CEO yang berfokus terhadap prevention, yang itu justru berkorelasi negatif terhadap karbon emisi perusahaan. Dan itu juga di latar belakangnya atas dasar psikologi bahwasanya CEO yang mungkin memiliki fokus promosi itu lebih cenderung untuk mengambil resiko yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan keuntungan daripada CEO yang berfokus kepada prevention atau penghindaran. Karena secara psikologikal biasanya CEO yang promotion fokus itu risk takingnya lebih tinggi terhadap keuntungan jika dibandingkan dengan keuntungan secara jangka panjang yang memperlibatkan dilihat dari carbon emission corporate-nya seperti itu. Dan juga di dalam studi ini atau dalam artikel ini juga memasukkan unsur industri volatility, yang dimana itu untuk melihat apakah pengaruh ini itu dalam kondisi industri yang bervolatilitas itu masih tetap seperti itu atau terdapat perubahan, entah itu diperkuat maupun diperlemah. Next. Nah, untuk beberapa yang dibahas pada kesempatan kali ini terbagi menjadi empat, yaitu ada bagian introduction sendiri, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan hypothesis development, dan pembahasan terkait riset desain yang digunakan, dan yang terakhir hasil dan juga conclusion. Next. Nah, untuk introduction ini sendiri, bahwasanya seperti yang kita ketahui sendiri, dalam isu climate change saat ini, carbon emission itu memainkan peran penting dalam perubahan iklim yang ada, karena juga pada saat ini masih banyak sekali isu-isu atau mungkin forum-forum internasional yang itu membahas terkait decarbonization. Yang itu juga tidak menutup kemungkinan juga perusahaan-perusahaan atau beberapa organisasi itu diharuskan atau diwajibkan untuk mengambil peran dalam motif tersebut atau dalam praktik-praktik dekarbonisasi tersebut. Sehingga di sini penulis atau autor itu berusaha untuk melihat bagaimana strategi yang diberikan oleh perusahaan jika dilihat dari peran dari seorang CEO itu sendiri, dan lebih lanjut lagi melihat dari bagaimana motivasi
dari seorang CEO tersebut dalam mengungkap strategi carbon emission perusahaan. Dan beberapa studi terdahulu juga pengaruh apa saja yang itu dapat mempengaruhi pengungkapan carbon emission perusahaan dan juga performa secara carbon emission perusahaan itu sendiri. Dan karena memang masih belum banyak yang berfokus terhadap motivasi dari seorang CEO sendiri, maka dalam artikel ini berusaha untuk mengungkap terkait motivasi. Entah itu dia CEO-nya berfokus atau bermotivasi atas dasar promosi ataupun atas dasar prevention. Yang itu juga dimoderasi dengan adanya industri volatility terkait hubungan antara motivasi CEO tersebut dengan carbon emission. Next. Dan juga dengan menggunakan analisis dari 500 firms dari S&P itu pada tahun 2007 hingga 2018. Dan ini juga tidak hanya berfokus terhadap carbon emission tetapi juga memberikan bukti empiris terkait motivasi dari seorang CEO itu sendiri dan bagaimana implementasinya dalam strategi karbon yang diterapkan. Jadi karena memang beberapa performa carbon emission dari perusahaan itu sendiri. Sehingga pada artikel ini itu berusaha untuk mengkulik terkait motivasi dari seorang CEO tersendiri yang dilihat dengan strategi yang diterapkan dan hasil hasil outputnya yaitu dari carbon emission perusahaan itu. Next. Nah, jadi terkait hipotesis yang dikembangkan oleh autor itu berdasarkan dari teori yang bernama regulatory focus theory. Yang itu mengatakan bahwasanya setiap individu itu termotivasi, entah itu dia atas dasar promotion atau prevention, yaitu seeking pleasure or avoiding the pain. Jadi dalam teori ini itu menceritakan bahwasanya secara garis besar, secara umum motivasi yang dilakukan CEO atau siapapun atau pemimpin dalam perusahaan itu biasanya cenderung dalam terbagi menjadi dua, yaitu fokus terhadap promotion, yaitu dalam mencari keuntungan, terus berfokus terhadap bagaimana meningkatkan keuntungan secara jangka pendek, atau yang kedua yaitu berfokus terhadap prevention yang lebih secara konservatif, karena dia memikirkan secara jangka panjang dan bagaimana mencegah adanya resiko-risiko yang dapat membahayakan terkait keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Dan sebenarnya CEO itu juga memainkan peran penting dalam perusahaan, apalagi karena dia juga sebagai top leadership atau juga terkadang di beberapa negara itu sebagai anggota TMT, top management. Sehingga dalam pengambilan strategi atau pengambilan keputusan untuk strategi decarbonization atau carbon emisi yang dihasilkan oleh perusahaan, CEO itu juga memainkan peran penting CEO itu. Nah, sehingga dengan harapan tersebut, studi ini atau artikel ini berusaha untuk mengulik dengan beberapa hipotesis. Yang pertama, SEO promotion itu berkorelasi positif dengan carbon emission karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya SEO promotion itu lebih cenderung untuk mengejar secara keuntungan, secara risk taking dan juga lebih ke arah bagaimana menghasilkan timbal balik secara keuntungan bagi perusahaan. Sebaliknya dengan prevention yang itu dicantumkan dalam hipotesis kedua di mana SEO prevention itu berkorelasi negatif di unsur moderasi dari Fatality of Industry itu sendiri yang dimana itu pada hipotesis ketiga bahwasanya pada saat industri itu mengalami ketidakpastian atau industri volatility itu justru memperkuat hubungan positif antara CEO promotion dan juga corporate emission karena dalam artikel ini atau si penulis itu menuliskan bahwasanya CEO dengan fokus motivasi promosi itu cenderung memanfaatkan momen-momen industri volatility ini untuk lebih fokus terhadap keuntungan pribadi lagi karena dengan adanya ketidakpastian dalam industri ini justru
memaksa atau memberikan dorongan untuk CEO promotion ini untuk mengambil langkah-langkah yang itu justru untuk bisa mempertahankan perusahaan baik secara keuntungan finansial. Sehingga dengan adanya industri volatility ini penulis berhipotesis bahwasanya dapat memperkuat hubungan antara eh, hubungan positif antara CEO promotion, motivasi dan juga corporate carbon emission perusahaan. Dan hipotesis yang keempat yaitu dengan adanya moderasi industri volatility ini justru eh, memperlemah hubungan antara CEO prevention dan juga corporate carbon emission karena dengan adanya ketidakpastian dalam industri ini cenderung membuat langkah-langkah yang diambil itu lebih kompleks sehingga tidak hanya memperhatikan baik secara pengeluaran karbonnya tetapi juga strategi secara keseluruhan apalagi dalam konteks industri volatility ini. Sehingga dalam artikel ini penulis menarasikan bahwasanya menghipotesiskan untuk hipotesis keempat bahwasanya dengan adanya moderasi industri volatility ini memperlemah hubungan negatif antara CO prevention dan juga corporate carbon emission perusahaan. Next. Nah, secara garis besar untuk research modelnya seperti ini, yang dimana itu ada dua untuk independennya yaitu variabelnya regulatory focus yang diukur dari dua yaitu dari promotion focus dan juga prevention focus dan memasukkan unsur moderasi yaitu dari industri volatility-nya. Next. Selanjutnya yaitu terkait research design untuk data sendiri. Jadi data ini itu menggunakan data perusahaan yang terkumpul dalam indeks S&P 500 yang dari periode tahun 2007 hingga tahun 2018 yaitu sebanyak 11 tahun karena eh, pemilihan pemilihan dari sampel ini karena bisa dilihat bahwasanya dari indeks S&P 500 ini eh, termasuk dalam golongan perusahaan-perusahaan yang aktif dalam bervoluntary terhadap emisi reduction. Dan juga di tahun 2015 emisi dari indeks ini itu hampir sama dengan negara Jerman dan juga UK dan juga Prancis yang itu dikombinasikan. Dan lebih lanjut lagi, perusahaan-perusahaan dari S&P 500 ini juga hampir merepresentasikan 80% dari US market capitalnya yang itu terbagi menjadi beberapa industri. Dan alasan kenapa dia menggunakan tahun 2007 hingga 2018 karena pada tahun 2007 itu ada inisiasi terkait Carbon Disclosure Project yang itu untuk menari atau menyarankan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di US itu untuk mengungkapkan terkait informasi karbon emisi sehingga pada saat tahun 2006 itu pertama kali diluncurkan dan mulai efektif tahun 2007 dan juga ini juga terbatas pada tahun 2018 karena ada fenomena yaitu pada tahun 2018 ini US itu menarik diri dari Climate Agreement pada tahun 2019 kemarin. Sehingga terbatas mulai tahun 2007 hingga tahun 2018. Pada bagian shareholder letters itu merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh para CEO terhadap para shareholdersnya. Sehingga di sini bisa dilihat bahwasanya terkait motivasi yang dibawa oleh CEO itu seperti apa. Dan beberapa keyword yang digunakan itu mungkin sudah tercantum dalam PowerPoint, yaitu beberapa keyword terkait promotion seperti comply, achieve, adjustment, aspiration, aspire, attain, dan juga yang lainnya. Sedangkan untuk keyword terkait prevention sendiri itu juga ada beberapa yang juga dicantumkan dalam PPT ini. Mungkin lebih jelasnya nanti ada di papernya, yaitu terkait keyword-keyword yang itu mengarah dengan CEO itu memiliki motivasi untuk secara prevention. Ini juga mengacu terhadap artikel sebelumnya, yaitu milik dari Gernes et al. Pada tahun 2015 kemarin. Next. Dan untuk variable dependennya, yaitu menggunakan variable corporate carbon emission
eh, dan itu sudah dengan metric tons yang sama agar nanti penilaiannya juga terkait teknik analisnya juga bisa lebih seimbang sehingga untuk pengukuran karbon emisinya itu menggunakan natural logaritma dari skop 1 dan skop 2 yang diungkapkan oleh perusahaan. Dan yang ke selanjutnya yaitu untuk terkait moderasi yaitu industri volatility itu diukur dari standar deviasi standar deviasi dari growth sales selama industri klasifikasinya itu berdasarkan dari SIC tiga digit pertama dari US SIC itu. Next. Nah, sehingga di sini bisa dilihat bahwasannya terkait deskriptif statistik, memang rata-rata di sana itu untuk carbon emission cukup tinggi metric tons-nya, yaitu untuk natural logaritmanya sekitar 12,76 untuk rata-ratanya, dengan yang terendah itu ada yang 8,35 dan tertingginya sekitar 18,07. Sedangkan untuk perbandingan antara jumlah care buat promotion dan juga prevention, di sana rata-ratanya itu dari sampel ini kebanyakan itu berfokus terhadap promotion jika dibandingkan dengan CEO-CEO yang berfokus terhadap prevention. Dengan rata-rata dari CEO promotion itu sekitar 0,56, sedangkan untuk rata-rata dari CEO prevention itu hanya sekitar 0,18. Dan untuk kontrolnya di sini menggunakan 5 variabel kontrol, yaitu ada firm size, net income perusahaan, CUH, CU tenure, dan juga total compensation. Dan di sampingnya juga tersedia terkait hasil dari correlation dari masing-masing variabel. Secara sekilas mungkin untuk prevention fokus dan juga carbon emission ini berhubungan negatif ya, sedangkan untuk yang promotion itu justru berhubungan positif untuk secara sekilas jika dilihat dari correlation. Nah, untuk hasil regresinya sendiri eh sebenarnya ini sudah juga dimasukkan terkait untuk kontrolnya, tetapi karena tabel hasilnya terlalu panjang sehingga saya potong. Tetapi secara garis besar atau secara umum, jika dilihat di sini, yaitu berfokus pada model 2 itu untuk memperlihatkan hubungan regresi antara SEO promotion fokus dan juga eh, carbon emission. Dan juga sebaliknya yaitu prevention fokus terhadap carbon emission. Untuk hipotesis pertama yang menyatakan bahwasanya promotion itu berhubungan positif itu di sini bisa dilihat bahwasanya hasilnya juga positif dengan koefisiennya itu 0,063 dengan tingkat signifikansi 10%. Dan juga untuk yang prevention fokus itu juga demikian, negatif signifikan dengan hasilnya itu juga menunjukkan bahwasanya CEO yang itu lebih fokus terhadap promotion atau lebih memiliki motivasi untuk berfokus terhadap promosi itu cenderung memberikan atau memilih strategi yang eh, meng- apa ya, menghasilkan carbon emission lebih banyak karena dia itu risk taking ya. Jadi lebih fokus terhadap promosi yang lebih ke arah menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan untuk prevention sendiri itu karena dia lebih ke arah risk averse dan lebih fokus terhadap bagaimana pencegahan yang dilakukan secara jangka panjang sehingga dia memilih untuk eh, mengurangi carbon emission yang dihasilkan dan hasilnya pun juga negatif signifikan. Dan untuk pengaruh moderasi dalam model 5 itu bisa dilihat bahwasanya terkait CEO promotion yang dimoderasi oleh industri volatility itu mengalami perubahan yang awalnya itu positif signifikan menjadi negatif, tetapi tidak terlalu signifikan. Sehingga memang walaupun ada perubahan, tapi tidak bisa disimpulkan bahwasanya moderasi ini merubah hubungan yang sebelumnya. Sedangkan untuk yang moderasi industri volatility dari CEO Prevention itu mengalami perubahan yang awalnya dia negatif signifikan menjadi positif signifikan. Yang awalnya menjadi negatif signifikan minus 0,128 koefisiennya menjadi positif 0,294.
yang itu juga positif signifikan. Yang ini juga memberikan bukti bahwasanya dalam konteks industri yang bervolatilitas atau ketidakpastian industri itu menyebabkan CEO yang awalnya lebih ke arah prevention itu mengambil langkah yang lebih aman lagi, yaitu mengorbankan beberapa, yaitu dengan emisinya mungkin agak lebih tinggi, tetapi dalam kondisi yang ketidakpastian lebih memilih lebih aman lagi karena secara jangka panjang perusahaan agar bisa lebih tetap sustain atau lebih secara going concern-nya seperti itu. Next. Nah, ini untuk hasil secara kurva jika dilihat perubahan efek setelah dimoderasi dari hubungan antara CO prevention focus dan juga carbon emission yang pada saat high industry volatility itu karbon emisinya itu cukup mengalami penurunan ya terkait perubahannya. Tetapi pada saat low industry volatility itu gapnya cukup jauh sehingga terdapat perubahan yang cukup signifikan efek dari moderasi industri volatility ini terkait hubungan antara CEO prevention focus dan juga terhadap carbon emission itu sendiri. Oke, next. Bisa di next. Oke, secara kesimpulan bahwasanya artikel ini itu memberikan bukti empiris bahwasanya memang CEO itu memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait strategi pengurangan carbon emission perusahaan. Dan karena CEO ini memiliki peran penting, maka motivasi yang dimiliki oleh CEO itu juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap perusahaan itu sendiri. Baik itu eh, apakah CEO itu regulatory fokus terhadap promosi atau terhadap prevention, yang dimana dalam studi ini juga tadi sudah disebutkan bahwasanya kalau CEO yang memiliki motivasinya di promosi itu cenderung memiliki kinerja emisi karbon yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan CEO yang memiliki motivasi pencegahan atau prevention. Dan lebih lanjut lagi dengan adanya industrial volatility itu juga merubah kedua hubungan tadi, yang dimana memang awalnya untuk yang yang CEO promotion itu tidak terlalu signifikan, tetapi dapat memberikan bukti empiris bahwasanya kalau yang CEO yang fokus prevention itu perubahan hubungannya menjadi berubah ketika ada moderasi eh, industri volatility ini. Sehingga dalam secara kesimpulan dari semua hipotesis yang sudah dikembangkan hanya hipotesis satu, 2, dan 4 yang diterima karena hipotesis 3 itu tidak didukung dalam uji statistiknya. Seperti itu. Next. Nah, mungkin sedikit tambahan terkait artikel ini juga memberikan beberapa kontribusi baik itu secara literatur maupun secara praktis karena di sini penulis juga menuliskan bahwasanya bagaimana peran dari CEO itu sendiri, khususnya motivasi dari seorang CEO sendiri itu dapat mempengaruhi keputusan, khususnya keputusan strategi yang diambil oleh perusahaan dalam mengurangi emisi karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan secara literatur itu juga memberikan literatur terbaru terkait bagaimana peran dari eh, CEO, khususnya motivasi dari seorang CEO itu sendiri dalam keputusan-keputusan strategis perusahaan. Yang salah satunya dalam artikel ini yaitu disebutkan terkait carbon emission. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait artikel ini. Untuk pertanyaan mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Mareta. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Mas Harian atas pemaparannya. Apabila dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian ingin bertanya ataupun berdiskusi, dipersilahkan. Atau bisa raise hand dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari audiens, saya mau bertanya, Mas. Jadi, kenapa sih variabel carbon emission itu hanya menggunakan scope 1 dan 2?
apakah tidak bisa menggunakan skop yang lain? Seperti itu, Mas. Mungkin dari Mas Aryan bisa dijawab. Oke, untuk pengukuran variable carbon emission, jadi sebenarnya memang secara garis besar ada tiga skop ya. Jadi ada skop satu, 2, dan 3. Tetapi ada beberapa riset yang itu memang cenderung hanya menggunakan skop satu dan 2. Karena mungkin ya kalau saya ambil contoh dalam artikel ini, kenapa kok dia hanya menggunakan skop satu dan skop 2 itu karena memang jika dilihat secara definisi skop satu 2 itu lebih jumlah yang dikeluarkan itu memang lebih banyak bisa dikontrol oleh perusahaan jika dibandingkan dengan skop 3 karena skop 3 itu si emisi yang dihasilkan oleh non perusahaan yang di luar eksternal perusahaan selain dari yang tergolong dalam skop satu dan skop 2 yang itu memang bisa jadi termasuk ada beberapa emisi yang dihasilkan tetapi tidak bisa dikontrol oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk yang skop satu dan skop 2 itu mungkin juga bisa termasuk dalam pertimbangan karena ada beberapa riset atau beberapa artikel itu juga mengatakan bahwasanya kalau yang scope satu itu memang direct langsung dari hasil dari proses bisnis perusahaan, sedangkan kalau yang untuk scope 2 itu adalah hasil dari penggunaan energi listrik dari pihak eksternal. Seperti itu. Mungkin kalau di Indonesia sendiri itu mungkin karbon emisi yang dikeluarkan atas penggunaan listrik dari PLN seperti itu. Nah, mungkin itu sih Mbak Baik, Mareta kalau terima kasih, kenapa Mas. kok hanya menggunakan scope satu dan scope 2. Baik, terima kasih Mas Aryan atas jawabannya. Mungkin untuk Bapak atau Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun berdiskusi dipersilahkan. Bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik Mas Aryan, saya ada pertanyaan satu lagi nih Mas. Jadi untuk riset yang tadi itu apakah juga bisa dilakukan di Indonesia ya Mas ya? Oke, mungkin untuk riset ini ya, kalau jika dilihat dari pertimbangan variabel-variabel yang digunakan dan juga bagaimana pengukuran dari masing-masing variabel, kalau saya lihat sih kemungkinan besar sangat bisa diterapkan di Indonesia karena terkait untuk variabel dari motivasi CEO itu sendiri kan tadi bisa dilihat bahwasanya untuk collecting atau penggunaan proksinya itu mengukur dari jumlah keyword yang itu yang ada di shareholder letters. Mungkin di beberapa AR atau annual report dan juga mungkin juga ada yang dimasukkan dalam sustainability report di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mungkin sudah banyak yang bahkan hampir semua itu juga ada yang memberikan mencantumkan shareholder letters dari CEO-nya dan itu mungkin juga bisa digunakan sebagai pengukuran untuk melihat motivasi dari misalkan CEO sendiri dan untuk variable carbon emission saya rasa sekarang sudah trennya sudah lumayan tinggi kalau di perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah banyak juga yang eh, mengungkapkan dan itu mungkin juga ada beberapa penelitian kemarin itu sudah memasukkan sampel Indonesia mungkin secara garis besar sampel ASEAN ya tetapi sampel Indonesia juga termasuk di situ sehingga mungkin untuk tren carbon emission itu di Indonesia sendiri sekarang juga juga sedang naik daun dan untuk industri volatility pun juga masih bisa dihitung dengan konteks seperti Indonesia. Cuma nanti tinggal penyesuaian bagaimana konteks Indonesia ini itu bisa dibawa untuk digeneralisir ke dalam eh, global atau penelitian secara global seperti itu. Baik, terima kasih Mas Aryan atas jawabannya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan, oh ada dari eh, Pak Fauzan. Mungkin dari Pak Fauzan dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Kak Sahrian dan Mbak Mareta. Luar biasa sekali pemaparannya ya. Saya ingin sedikit bertanya ini Mas tentang pengukuran di variabel independennya yang CEO regulatory tadi. Sebagaimana yang saya simak tadi ada
pengukurannya itu menggunakan keyword seperti itu ya. Nah, saya ingin menanyakan apakah ini mengukurnya itu seperti konten analisis itu ketika keywordnya itu muncul kemudian kita beri skor 1 atau kita lebih mencari seperti menggunakan tools control find gitu ya Mas ya? Nah, mungkin gambarannya saya masih belum dapat gitu Mas ya. Mungkin sedikit saya dari saya Mas. Terima kasih Mas dan Mbak. Oke, eh saya langsung jawab ya, Mbak Marta. Silakan, Mas Aryan. Oke, jadi tadi saya juga sempat membaca di artikel ini terkait untuk pengukuran dari variable independen, yaitu CEO regulatory focus itu. Yang terkait keyword itu dia memang pengukurannya menggunakan jumlah. Jadi tadi kan ada beberapa keyword yang dijadikan patokan. Kalau misalkan keyword ini muncul, maka dia cenderung ke arah yang prevention. Kalau keyword ini yang muncul, maka dia lebih ke arah yang promotion seperti itu. Nah, kalau ketika saya baca dan bagaimana dia mengukurnya, itu ya memang dengan content analysis. Jadi eh, dilihat dari semua keyword itu tadi, berapa kali yang dia muncul, lalu dibagi dengan proporsinya dengan jumlah keseluruhan kata yang ada di shareholder letters-nya seperti itu. Jadi semakin sering kata-kata itu muncul atau semakin sering kata-kata yang mengarah ke prevention, maka motivasi terkait promotion maupun motivasi terkait prevention itu juga akan semakin tinggi. Untuk interpretasinya jadi seperti itu. Jadi jumlah kata itu tadi dibandingkan dengan dibagi dengan jumlah kata keseluruhan dalam shareholder letters. Mungkin itu sih penjelasan yang bisa saya berikan dari artikel ini, Mas Fauzan. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Fauzan atas pertanyaannya dan terima kasih Mas Aryan atas jawabannya dan teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Apabila Bapak, Ibu sedang melakukan penelitian kuantitatif, bisa juga menghubungi kontak yang akan saya kirimkan. Baik, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti kegiatan review artikel pada siang hari ini. Terima kasih dan saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir. Karena partisipasi dari Bapak dan Ibu, acara review artikel pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.